Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kutai, kehancuran Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-4 Masehi. Bukti keberadaan kerajaan ini ditemukan melalui prasasti Yupa yang merupakan peninggalan tertulis tertua di Indonesia. Yupa adalah tugu batu yang digunakan untuk upacara kurban dan dipahat dengan aksara Palawa berbahasa Sanskerta. Raja pertama Kutai yang dikenal dari prasasti Yupa adalah Maharaja Kundungga. Meskipun nama Kundungga tampak lokal, putranya, Aswawarman dikenal dengan gelar Raja Hindu yang menunjukkan adanya pengaruh Hindu India. Aswawarman dianggap sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai dan digelari Wangsakerta, yang berarti pembentuk keluarga. Ia memiliki 3 putra, dan yang paling terkenal adalah Mulawarman. Pada masa kejayaan Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan kuat. Dalam salah satu prasasti Yupa, disebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan upacara kurban besar dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi, yang menunjukkan kekayaan dan kekuasaan kerajaan pada masa itu. Selain itu, lokasi strategis di tepi Sungai Mahakam memungkinkan Kutai untuk mengontrol jalur perdagangan maritim di wilayah tersebut, sehingga memungkinkannya untuk berkembang pesat dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Kutai menjadi pusat penting bagi penyebaran agama Hindu di Kalimantan dan berpengaruh besar terhadap budaya lokal. Kemudian, selama masa kejayaannya, Kerajaan Kutai juga berperan penting dalam penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki hubungan dagang dan budaya dengan kerajaan-kerajaan di India. Pengaruh budaya dan agama dari India tersebut terintegrasi dengan tradisi lokal, menciptakan sebuah kebudayaan yang unik dan kaya. Selanjutnya yaitu kehancuran Kerajaan Kutai, di mana dalam hal ini tidak banyak yang diketahui secara pasti mengenai akhir dari Kerajaan Kutai. Tetapi diperkirakan mulai merosot sekitar abad ke-13 hingga abad ke-14. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerajaan ini mengalami penurunan karena perubahan jalur perdagangan dan munculnya kerajaan-kerajaan maritim baru seperti Majapahit yang lebih dominan di Nusantara. Selain itu, faktor internal seperti perselisihan dalam istana dan serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga juga diperkirakan berkontribusi terhadap kemunduran Kerajaan Kutai. Akhirnya, kerajaan ini jatuh dan terintegrasi ke dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan baru yang muncul di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan penjelasan itu tadi, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua dan bersejarah di Indonesia. Dari permulaannya sebagai sebuah kerajaan kecil di tepi Sungai Mahakam, Kutai berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting. Meskipun akhirnya runtuh, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup dan menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Bukti-bukti arkeologis seperti prasasti Yupa terus memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan pemerintahan di masa lalu, serta pengaruh yang dibawa oleh interaksi budaya antara Nusantara dan India. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.